Pernah nggak sih kamu merasa harga barang turun, tapi kok dompet tetap makin tipis? Harusnya kalau harga turun, hidup lebih ringan dong. Tapi nyatanya justru makin banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Loh, ada apa ini? Deflasi kenapa malah bikin susah? Apakah ini tanda ekonomi kita baik-baik saja, atau justru ini sinyal bahaya? Indonesia baru saja mengalami deflasi tahunan pertama sejak tahun 2000. Deflasi itu kondisi ketika harga barang dan jasa turun. Sekilas terdengar menyenangkan, tapi tunggu dulu, kok malah makin banyak yang ngeluh? Nah, ini yang disebut deflasi semu. Harga turun, tapi daya beli masyarakat juga ikut anjlok. Kenapa bisa begitu? Karena penghasilan banyak orang berkurang, lapangan kerja makin sulit, dan akhirnya roda ekonomi melambat. Contohnya Dwitya, seorang pekerja di bidang komunikasi di Jakarta. Ramadan kali ini terasa berbeda. Pengeluarannya makin ketat, ia lebih memilih menabung daripada belanja kebutuhan yang kurang mendesak. Di Medan, Arina Tama, seorang pedagang pakaian bekas juga merasakan hal yang sama. Dagangannya sepi, pelanggan berkurang, dan lapangan kerja makin sulit. Padahal, kalau harga turun, bisnis makin ramai kan? Tapi nyatanya malah makin sepi. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Ini dia beberapa masalah yang muncul akibat deflasi semu. Harga barang turun, tapi gaji dan pendapatan juga ikut turun. Akhirnya, masyarakat tetap kesulitan membeli kebutuhan. Banyak perusahaan menunda perekrutan atau bahkan mengurangi karyawan karena permintaan pasar menurun. Pedagang kecil dan UMKM kehilangan pelanggan karena orang lebih memilih menabung daripada belanja. Karena masyarakat takut kondisi ekonomi makin buruk, mereka lebih memilih menyimpan uang daripada membelanjakannya. Akibatnya, ekonomi jadi makin lesu. Nah, kita nggak bisa diam aja. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan biar ekonomi tetap bergerak. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Cari pekerjaan sampingan, bisnis kecil, atau kerja freelance yang bisa menambah pemasukan. Belanja di warung atau toko kecil bisa membantu ekonomi lokal tetap hidup. Kalau bukan kita yang support, terus siapa lagi? Ini saatnya lebih cerdas dalam mengatur keuangan. Prioritaskan kebutuhan, hindari pengeluaran tidak penting, dan pelajari investasi yang sederhana. Kalau semua orang berhenti belanja, ekonomi makin lesu. Jadi, tetap belanja, tapi sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuanmu. Pemerintah perlu memberikan stimulus ekonomi yang tepat, seperti bantuan UMKM, kebijakan pajak yang lebih ringan, dan dukungan bagi pekerja. Nah, sekarang kita paham kan, deflasi nggak selalu berarti kabar baik. Kalau daya beli turun, lapangan kerja menyusut, dan bisnis jadi lesu. Ya, tetap aja kita kesulitan. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah kamu juga merasakan dampaknya? Atau kamu punya solusi lain buat menghadapi situasi ini? Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar.